Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nisa Mega Gumilang, dan rekan saya, Herul Amin Trisetyo. Dari D4 Anestesiologi Universitas Harapan Bangsa. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang histerektomi. Menurut Prawiroharjo, pada tahun 2001, histerektomi adalah tindakan operatif yang dilakukan untuk mengangkat rahim, baik sebagian atau disebut subtotal, tanpa serviks uteri ataupun seluruhnya, atau disebut total, beserta serviks uteri. Untuk anatomi fisiologi, terdiri dari vagina, serviks, broad ligamen, tuba fallopi, ovari, dan uterus. Panjang dari uterus adalah 7 sampai 7,5 cm. Lebar di atas 5,25 cm. Lebarnya 1,25 cm. Berat uterus normal kurang lebih 57 gram, berbentuk seperti buah pir. Pembagian uterus yang pertama yaitu fons uteri atau dasar rahim. Bagian uterus yang proksimal yang terletak antara kedua pangkal saluran telur. Yang kedua yaitu korpus uteri, bagian uterus yang membesar pada kehamilan. Korpus uteri mempunyai fungsi utama sebagai tempat janin berkembang. Rongga yang terdapat pada korpus uteri disebut kavum uteri atau rongga rahim. Yang ketiga ada serviks uteri, yaitu ujung serviks yang menuju puncak vagina disebut porsio. Hubungan antara kavum uteri dan kanalis cervicalis disebut ostium uteri, yaitu bagian serviks yang ada di antara vagina. Pembagian dinding uteri. Yang pertama yaitu endometrium di korpus uteri dan endocervicus di serviks uteri. Terdiri atas epitel kubik, kelenjar-kelenjar, dan jaringan dengan banyak pembuluh-pembuluh darah yang berkeluk-keluk. Pada masa menstruasi, endometrium akan meluruh. Kemudian, tumbuh menebal lagi pada masa reproduksi. Yang kedua yaitu myometrium atau lapisan otot polos. Yang ketiga yaitu lapisan serosa atau peritoneum visceral. Terdiri dari 5 ligamen yang menfiksasi dan menguatkan uterus, yaitu yang pertama ligamen cardinella kiri dan kanan, yang kedua ligamen sacrouterium kiri dan kanan, yang ketiga yaitu ligamen lactum kiri dan kanan, yang keempat yaitu ligamen infundibulum cervicum ya. Prosedur histerektomi. Yang pertama yaitu histerektomi parsial atau subtotal, yaitu kandungan diangkat tetapi mulut rahim atau serviks tetap ditinggal. Yang kedua, histerektomi total, yaitu mengangkat kandungan termasuk mulut rahim. Yang ketiga, histerektomi
dan salpingo-oophorectomy bilateral, yaitu mengangkat uterus, mulut rahim, kedua tuba falopi, dan kedua ovarium. Yang terakhir, histerektomi radikal, di mana histerektomi diikuti dengan pengangkatan bagian atas vagina serta jaringan dan kelenjar limfe di sekitar kandungan. Patofisiologi histerektomi. Yang pertama yaitu fibroid, yaitu tumor jinak rahim, terutama jika tumor ini menyebabkan peradangan berkepanjangan, nyeri panggul, anemia, atau penekanan pada kandung kencing. Yang kedua yaitu endometriosis, di mana dinding rahim bagian dalam seharusnya tumbuh di rahim saja, tetapi ikut tumbuh di indung telur atau ovarium, tuba falopi, atau rongga perut dan rongga panggul lainnya. Yang ketiga yaitu prolapsus uteri, yaitu keluarnya kandungan melalui vagina. Dan yang terakhir, perdarahan vagina abnormal. Kondisi ini ditandai dengan perdarahan hebat yang terjadi dalam waktu lama dan tidak teratur tiap siklus haidnya. Untuk pathway, terjadi fibroid, endometritis, prolapsus uteri, dan perdarahan vagina abnormal. Sehingga dilakukan radikal histerektomi pada preoperasi. Diagnosa yang muncul yaitu ancaman aktual terhadap integritas biologis yang mengakibatkan ansietas karena prosedur asing sehingga defisiensi pengetahuan, kurangnya pengetahuan, dan pada intraoperasi diagnosa yang muncul yaitu gangguan termoregulasi efek spinal anestesi karena terpajan suhu ruangan IBS, mengakibatkan resiko tinggi hipotermi. Pada intraanestesi ini dilakukan prosedur spinal yang mengakibatkan dilatasi vakuler efek spinal, sehingga tinggi resiko hipotensi. Pada post anestesi ada 3 diagnosa, yaitu yang pertama kerusakan jaringan akibat trauma pembedahan, mengakibatkan gangguan rasa nyaman nyeri akut. Yang kedua yaitu pembedahan pada vesika urinaria sehingga sensi rangsangan vesika urinaria menurun, mengakibatkan resiko komplikasi retensi urin akut. Yang ketiga yaitu perlukaan pada bekas pembedahan, mengakibatkan terbukanya pot de entrikuman, mengakibatkan resiko infeksi. Masalah anestesi dan reanimasi. Kasus pada umumnya diderita oleh usia tua. Insiden prolapsus uteri terjadi pada usia 45 tahun ke atas. Penanganan prolapsus uteri adalah dengan histerektomi dan akan ada berbagai masalah yang akan terjadi apabila melakukan anestesi dan reanimasi pada usia tua, yaitu seperti fungsi pernafasan menurun, fungsi ginjal terjadi penurunan kemampuan ginjal untuk menangani air dan elektrolit,
membuat penata laksanaan cairan yang tepat menjadi lebih sulit. Fungsi gastrointestinal, terjadi peningkatan pH lambung. Sistem saraf, pada pasien tua sering akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk bisa pulih secara sempurna dari efek SSP, anestesi umum, terutama jika mengalami kebingungan atau disorientasi preoperatif. Yang terakhir yaitu sistem muskuloskeletal, vena akan lemah dan akan mudah ruptur pada infus intravena. Penata laksanaan anestesi dan reanimasi. Yang pertama yaitu penilaian status pasien. Penilaian status pasien yang akan dioperasi seperti pemeriksaan kesadaran dengan GCS atau Glasgow Coma Score, frekuensi nafas, tekanan darah, nadi, suhu tubuh, berat, tinggi badan, untuk menilai status gizi atau MBI. Maksud saya BMI. Selain itu juga riwayat penyakit yang dapat menjadi penyakit atau faktor risiko tindakan anestesi seperti asma, hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, atau gangguan pembekuan darah. Selanjutnya yaitu riwayat operasi atau anestesi sebelumnya, riwayat alergi, riwayat pengobatan, kebiasaan merokok atau meminum alkohol, ataupun pemakai obat-obatan. Yang kedua yaitu evaluasi status generalis. Seperti pemeriksaan umum, meliputi pemeriksaan status psikis, seperti gelisah, takut, ataupun kesakitan, saraf, respirasi, hemodinamik, penyakit darah, gastrointestinal, hepatobiler, urogenital, dan saluran kencing. Yang ketiga yaitu evaluasi kasus terhadap masalah usia tua. Pada orang tua cenderung dipilih anestesi regional, kecuali jika tindakan pembedahan yang akan dikerjakan tidak memungkinkan untuk anestesi regional. Asuhan keperawatan anestesi pada tindakan histerektomi. Pada pengkajian, yang pertama pengkajian dasar, meliputi umur, alergi terhadap obat atau makanan, pengalaman anestesi, riwayat pemakaian tembakau, alkohol atau obat-obatan psikotropika, lingkungan, kemampuan self-care, support system. Pengkajian fisik tujuannya untuk menentukan data dasar, masalah pengobatan yang tersembunyi, potensial komplikasi berhubungan dengan anestesi, dan potensial komplikasi pasca tindakan. Riwayat dan sistem tubuh yang mempengaruhi prosedur tindakan seperti sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan, renal sistem, neurologi sistem, muskuloskeletal, dan status nutrisi. Yang ketiga, psikososial assessment bertujuan untuk menentukan kemampuan coping seseorang. Selanjutnya adalah data penunjang, seperti hasil laboratorium. Analisis data pada preanestesi. Yang pertama yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan lingkungan atau prosedur asing. Yang kedua yaitu ansietas berhubungan dengan ancaman aktual atau presisi ancaman terhadap integritas biologis.
Sekunder akibat prosedur invasif. Pada intraanalgesi atau anestesi, yang pertama yaitu resiko tinggi hipotensi berhubungan dengan prosedur anestesi. Yang kedua yaitu prosedur resiko tinggi hipotermi berhubungan dengan terpajan suhu ruangan. Yang ketiga pada post anestesi yaitu gangguan rasa nyaman, nyeri akut berhubungan dengan trauma pada perineum selama persalinan dan kelahiran. Yang kedua resiko komplikasi retensi urin akut berhubungan dengan status postpartum. Diagnosa keperawatan dan intervensi. Pada pra-anestesi yang pertama yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan lingkungan atau prosedur asing. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada klien sehingga klien merasa lebih optimis dan percaya diri. Kriterianya, klien tampak semangat dan kooperatif menjalani prosedur tindakan. Berikan penilaian tentang tingkat pengetahuan pasien tentang proses penyakit dan spesifik. Rasionalnya yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pasien memahami tentang penyakitnya. Yang kedua, jelaskan patofisiologi dari penyakit dan bagaimana hal ini berhubungan dengan anatomi dan fisiologi dengan cara yang tepat. Rasionalnya, pasien menjadi mengerti dan yakin dengan pelayanan dari tim medis. Yang ketiga, gambarkan tanda dan gejala yang bisa muncul pada tindakan dengan cara yang tepat. Rasionalnya, supaya pasien menjadi kooperatif. Dan yang keempat, gambarkan proses penyakit dengan cara yang tepat. Rasionalnya, untuk mengurangi tindakan cemas. Yang kedua adalah ansietas berhubungan dengan ancaman aktual atau persepsi ancaman terhadap. Tujuannya, klien tidak cemas berlebihan. Kriterianya, klien tampak rileks dan komunikatif. Asuhan keperawatan yang digunakan yaitu bina hubungan saling percaya, jelaskan semua prosedur, hargai pengetahuan pasien tentang penyakitnya, bantu pasien untuk mengefektifkan sumber support, berikan consent untuk menggunakan sumber coping yang efektif. Pada intra-anestesi, yang pertama yaitu resiko tinggi hipertensi berhubungan dengan prosedur anestesi. Tujuannya, menghindari terjadinya hipotensi. Kriterianya, tekanan darah berkisar 110/60 sampai 130/90. Asuhan keperawatan yang digunakan, kolaborasi dengan ahli anestesi untuk loading cairan periintravena. Rasionalnya menjaga volume kapiler saat fase dilatasi. Monitor vital sign. Rasionalnya memantau adanya perubahan status hemodinamik. Yang kedua yaitu resiko tinggi hipotermi berhubungan dengan terpajan suhu ruangan. Tujuannya, tidak terjadi hipotermia di dalam ruang tindakan. Kriterianya, suhu klien berkisar 35,5 sampai 37 Celcius. Asuhan keperawatan, atur suhu ruangan yang nyaman. Rasionalnya memantau, menstabilkan suhu klien. Yang kedua yaitu lindungi area di luar wilayah operasi. Rasionalnya, kehilangan panas dapat terjadi waktu kulit dipanjangkan. Pada pos anestesi, gangguan rasa aman, maksudnya gangguan rasa nyaman nyeri akut berhubungan dengan trauma pada perineum selama persalinan dan kelahiran. Tujuannya, mencegah atau
meminimalkan rasa nyeri. Kriterianya, nyeri berhubungan. Kriterianya, nyeri berkurang atau hilang. Ekspresi wajah rileks. Pasien mampu melakukan tindakan dan mengungkapkan intervensi untuk mengatasi nyeri dengan cepat. Tanda-tanda vital normal, tekanan darah 120/80 mili. Nadi 80-88 kali per menit. Intervensinya, tentukan lokasi dan sifat nyeri. Rasionalnya untuk mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan khusus dan intervensi yang tepat. Inspeksi perbaikan perineum dan episiotomi. Rasionalnya dapat menunjukkan trauma berlebihan pada jaringan perineal dan atau terjadinya komplikasi yang memerlukan evaluasi atau intervensi yang lanjut. Ajukan klien duduk dengan mengkontraksikan otot gluteal. Rasionalnya menggunakan pengencangan gluteal saat duduk menurunkan stres dan tekanan langsung pada perineum. Berikan informasi tentang berbagai strategi untuk menurunkan nyeri. Misalnya yaitu teknik relaksasi dan distraksi. Rasionalnya membantu menurunkan atau memberikan rasa nyaman. Kolaborasi dengan dokter untuk memberikan analgesik. Rasionalnya memberikan kenyamanan sehingga klien dapat memfokuskan pada perawatan sendiri dan bayinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.